Baik, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa, pasti bisa dilewati. Ulang ya. Bapak Ibu apa kabar? Pasti bisa dilewati. Apapun masalah kita pasti bisa dilewati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Dan biarlah segala pujian yang kita naikkan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita. Terima kasih Bapa. Ketika kami bangun tadi pagi, kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku semua yang baik dalam hidupku, Karya-Mu Tuhan. itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Benar. Mari Bapak Ibu kembali angkat pujian. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Kami nyatakan, karena semua yang baik dalam hidup kami Tuhan, itu adalah karya-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dari yang kami kenal Tuhan. Ya Bapa, bawa kami lebih lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Boleh angkat tangan kita kembali nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada
di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di sini di tengah kita, amin. Ketika Allah hadir di tengah kita, maka lawatannya ada atas kita. Karena itu berikan pujian yang terbaik. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan berkarya atas hidup kita, setiap hari Tuhan berikan berkat baru dalam kehidupan kita. Karena itu bersyukur. Bersyukur untuk semuanya. Mari naikkan syukurmu lebih lagi bagi Tuhan. Bersyukur mungkin tidak mengubah keadaan, tapi bersyukur mengubah pola pikir kita. Karena segala sesuatunya Tuhan pasti sediakan yang terbaik bagi kita. Mari sembah lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian pengagungan selalu ada dalam mulut dan bibir kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita. Mari nyatakan sama Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari angkat dua tangan kita, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian pengagungan Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kepadamu Tuhan, ya Bapa. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka, ku bersuka karena. Boleh Bapak Ibu kembali katakan pujian ini. Ini yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan, biar pujian pengagungan selalu ada dalam hidup kami, mulut bibir kami. Ya, kepadamu atas kasih-Mu. Ya Bapa, biarlah manis kau dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kami meninggikan Engkau di rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami tahu Kau telah hadir di tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih karena kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Karena Engkau bekerja luar biasa pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar lu tepuk tangan bagi Tuhan. Yang siap meninggikan Tuhan beri tos dulu kiri kanan yuk. Boleh kasih tos 5 orang. Kiri kanan depan belakang. Yes. Kalau yang belum kenal sekalian kenalan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian baru bagi Tuhan pada hari ini. Karena firman Tuhan berkata biarlah nyanyian baru keluar dari mulut dan bibirmu untuk tinggikan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangannya bagi Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng kami. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kota bentengku. Ajaiblah perbuatanmu sepanjang hidupku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu menguatkanku. Roh-Mu selalu besertaku. Sungguh ku cinta padamu, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, selamanya Kau ku puja, ku sembah Engkau Allahku. Haleluya. Biar selalu pujian penyembahan ada dalam mulut kita bagi Tuhan. Kembali katakan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kota bentengku. Ajaiblah perbuatanmu sepanjang hidupku. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada Roh-Mu Tuhan. Yes. Sungguh ku cinta padamu, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, selamanya Kau ku puja, ku sembah. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, selamanya Kau ku puja, ku sembah Engkau Allahku. Mari Bapak Ibu kembali katakan, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan. Yuk katakan, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, selamanya Kau ku puja, ku sembah. Sekali lagi katakan, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, selamanya Kau ku puja, ku sembah Engkau Allahku. Haleluya. Selamanya Kau ku puja, ku sembah Engkau Allahku. Kami sembah, selamanya Kau ku puja, ku sembah Engkau Allahku. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan sembari katakan haleluya. Tepuk tangannya boleh sesuai ramai-ramai yuk. Kalau nggak kompak kita belum nyanyi lagi yuk. Tak, tak. Kau satu penuh kasih, dua Penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat.
kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu, Dia selalu ada dalam suka duka Bapak Ibu dan saya. Amin. Kau Setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Yes, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Bapak Ibu, Kristus. boleh nggak kembali gerak? Ya, agak gerakin dikit karena depan di luar habis hujan jadi agak dingin. Ya, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dari kanan kiri ya, kanan kiri ke depan yo. Mari semua bergoyang, Belum kompak. menari bergembira. Sukacitaku Kanan kiri ke depan lagi, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. sukacitaku dalam Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Jangan lupa kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Iya, amennya lemes banget. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Itu dong baru umat yang diberkati Tuhan. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Saudari Kalista akan mimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kembali Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada minggu hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah kami dapat memberi Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas Tuhan. Biarlah kami dapat menabur untuk pekerjaan-Mu, memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami dapat memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama-Mu Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang rindu menabur untuk bazar kita dapat masukkan dalam amplop yang telah disediakan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Kembali katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari panggil namanya Yesus, namanya Yesus. Siapa? namanya Yesus. Amin.
teduhkan kembali hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang sangat setia dalam hidup kami. Engkau yang tahu musim yang kami alami saat ini. Mungkin apa yang kami alami tidak seperti yang kami ingini Tuhan. Yang kami alami kami gak ngerti kenapa harus terjadi sama hidup kami. Tapi saat ini kami memilih kami untuk tetap setia. Kami memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah pujian pernyataan kami kepadamu Bapa. Berkenanlah atas hidup kami. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari Bapak Ibu kembali katakan pujian. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena rancanganmu adalah indah dalam hidup kami. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, nyatakan sama Tuhan, Tuhan sampai akhir hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu untuk saudara kita yang sedang sakit. Mari kita satukan hati kita satukan iman kita, biar Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah sembuhkan Feve, sehingga dia bisa hadir hari ini beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong Ibu Meling.
Kami percaya Tuhan sedang terus menyembuhkan Ibu Meling secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan Ibu Marlin. Terima kasih Tuhan sudah tolong Ibu Marlin sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Rinvia yang kemarin dioperasi. Tuhan tolong pasca operasi yang sudah dijalani saat ini. Dalam nama Yesus biar Engkau pulihkan dia. Engkau sembuhkan dia secara ajaib dan sempurna. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan akan Ibu Cuanio ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu keadaannya saat ini. Engkau tetap pelihara dia. Kami juga menyerahkan Pak Gunawan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat GB Ruku Geraha Niaga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan Ibu Budiman, sehingga dia bisa kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saudara kami Tuhan, itu Bapak Yani yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tresna saat ini. Tuhan tolong dia. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dia secara ajaib dan sempurna. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Yani, biar Tuhan pulihkan juga. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang Bapak Ibu pernah dengar. Itu namanya tawar hati. Tawar hati. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Tuhan, ada satu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai tawar hati. Apa itu arti tawar hati, Bapak Ibu? Arti tawar hati memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, hati yang hambar. Kemudian hati yang telah hilang keberanian. Biasanya orang kalau udah tawar hati Bapak Ibu, tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Kemudian hati yang menjadi dingin. Hatinya dingin. Kemudian hati yang tidak tertarik lagi. Kadang-kadang kita menemukan ada orang yang sudah lama tidak ibadah ke gereja. Kita tanya, kenapa Pak, Ibu tidak datang ibadah ke gereja? Saya tawar hati. Sehingga apa? Sudah tidak tertarik lagi untuk beribadah. Untuk berbuat sesuatu. Apalagi melayani Tuhan. Nah, inilah arti dari tawar hati, Bapak Ibu. Beda dengan roti tawar. Ya. Sekarang kita lihat penyebab dari tawar hati. Ada dua hal yang kita akan bahas penyebab dari tawar hati. Yang pertama, makin merosotnya manusia lahiriah kita. Bapak Ibu, makin merosotnya
manusia lahiriah kita. Kata lahiriah menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan karena usia yang semakin tua dan penyakit yang menuju kepada kematian. Bapak Ibu, jadi kata lahiriah ini menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan. Bapak Ibu, kita ini kan pasti jadi orang top, Bapak Ibu. Orang tua, ompong dan kadang-kadang peot. Bapak Ibu. Itu mau tidak mau. Satu fakta, satu kenyataan. Kenapa? Karena usia yang terus bertambah, bertambah dan bertambah. Bahkan ada orang yang sakit, kadang-kadang sakitnya menuju kepada kematian. Bapak Ibu, satu kali saya nonton film, Bapak Ibu. Ada satu semacam kayak yayasan gitu atau hal apa yang menampung orang-orang yang memiliki penyakit kronis, Bapak Ibu. Yang menurut medis sudah tidak lagi bisa tertolong dan menuju kepada kematian. Jadi mereka sedang mempersiapkan orang-orang ini kalau orang ini sampai mati. Dipersiapkan untuk mereka siap menghadapi yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu Tuhan, penyakit yang berkepanjangan, fisik atau tubuh yang semakin lemah, kadang-kadang membuat orang tuh bisa tawar hati. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang mengalami hal yang demikian. Tawar hati karena tubuhnya semakin hari semakin merosot dan merasa penyakitnya itu gak sembuh-sembuh dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, penyebab dari tawar hati yang kedua adalah yang namanya penderitaan hidup. Mungkin mereka banyak mengalami aniaya dalam hidup. Ya. Mengalami aniaya di dalam keluarga. Bapak Ibu, bukankah banyak ketemukan ada kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Ada anak-anak yang kecewa. Kenapa? Yang tawar hati karena melihat aniaya yang terjadi dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Dan ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Kekerasan terjadi dalam kehidupan rumah tangga membuat orang jadi tawar hati dan sebagainya. Kemudian kemiskinan atau kesusahan hidup. Hidupnya susah. Hidupnya miskin. Susah untuk mendapatkan sesuatu. Orang bisa tawar hati, Bapak Ibu. Kemudian kekecewaan. Banyak kekecewaan yang dialami dalam hidupnya. Bapak Ibu, kekecewaan di dalam keluarga. Kekecewaan di dalam pekerjaan. Kekecewaan dalam dunia usaha. Kenapa? Karena dia mungkin ditipu oleh rekan sesama bisnisnya. Sehingga dia kecewa. Dengan keadaan demikian. Bahkan bukan saja hal demikian. Di gereja pun Bapak Ibu. Orang bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Kekecewaan dalam pelayanan. Bapak Ibu, satu kali saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia cerita, dia kecewa. Dengan siapa? Sama rekan hamba Tuhan juga. Kenapa? Karena tempat yang dia beli Bapak Ibu diambil. Tempat yang dibeli itu diambil oleh rekan sesama hamba Tuhan. Dia bilang, aduh saya kecewa juga ya Pak. Punya rekan seperti ini. Dan ini bisa terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada satu nasihat yang diberikan oleh Amsal. Ini ayat ini begitu terkenal. Amsal 24 ayat 10. Mari kita baca ayat yang singkat, padat dan jelas ini. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ada satu nasihat yang baik yang diberikan oleh Amsal. Dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
Dan itu terbukti Bapak Ibu. Waktu kita sedang tawar hati Bapak Ibu. Dengan berbagai macam hal yang kita alami dalam hidup ini. Kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena hati kita sedang tawar. Nggak punya kekuatan. Makanya Alkitab bilang bahwa Tuhan supaya apa? Supaya kita memperhatikan hati kita ini baik-baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Ingat Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu, atau satu kali kelak kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita bisa tawar hati. Ingat Bapak Ibu, kita nggak punya kekuatan. Kecil kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan tawar hati menguasai kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu bagaimana kita menang terhadap tawar hati. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 4:18 mengatakan tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Jadi yang pertama kita diingatkan untuk tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita ini manusia punya kecenderungan untuk gampang terpengaruh dengan situasi yang kita alami ataupun keadaan sekitar kita yang sedang terjadi. Kita ini kadang gampang terpengaruh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam satu gambar ya, misalkan Bapak Ibu ada gambar, ada beberapa ekor anjing lagi berbaris Bapak Ibu. Anjing lagi berbaris. Di depannya ada kucing. Sebenarnya anjing itu sedang dilatih untuk tidak apa? Tidak terpengaruh terhadap apa yang dia sedang lihat. Dia sedang alami. Itu lagi dilatih tuh Bapak itu anjing. Supaya tidak terpengaruh dengan kucing yang ada di depannya. Kan anjing punya kecenderungan kalau lihat kucing dia galak. Dia pengen terkam dan sebagainya. Ini lagi dilatih Bapak Ibu. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita diajar untuk jangan cepat terpengaruh terhadap apa yang terjadi sekitar kita. Secara khusus apa yang sedang kita alami Bapak Ibu. Kita diajar untuk apa? Tetap fokus kepada apa Bapak Ibu? Fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada Yesus yang kita sembah di dalam hidup kita. Tetap kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Tetap kita mau belajar, taat, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Bapak Syam Tuhan, memang kadang-kadang sekitar kita ini gampang mempengaruhi hal-hal yang kita alami di dalam hidup kita ini. Untuk itu Bapak Syam Tuhan, biarlah kita mau tetap fokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu pengalaman yang menarik di Alkitab Bapak Ibu. Kita lihat ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi saat dia mulai terpengaruh dengan sekitarnya, dengan gelombang, dengan angin, dia tenggelam. Saya percaya Bapak Ibu, selama kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, selama kita mau hidup belajar taat kepada firman-Nya, saya percaya apapun kondisi kita alami Bapak Ibu, kita tidak akan kalah terhadap situasi yang kita alami. Amin. Alkitab berkata, sebab apa yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan
sifatnya kekal. Bapak Ibu, hal yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat itu sementara. Bapak Ibu, sementara. Tapi kita percaya kalau kita memandang kepada Yesus, kita memiliki satu kekuatan. Karena kita bersyukur kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang terhadap yang namanya tawar hati? Yang pertama, tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Yang kedua, memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita, manusia yang di dalam ini, manusia rohani kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Tujuannya adalah supaya menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Tujuannya menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Itu tujuannya Bapak. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus selalu belajar menjaga hati kita baik-baik. Hati ini mesti dijaga. Kan ada ayatnya Bapak Ibu. Amsal 4 ayat, ada yang tahu? Amsal 4 ayat berapa? Ayat 23. Gampang diingat ya. 4, 2, 3. Yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kita jaga hati kita Bapak Ibu. Memang gak gampang. Kita jaga hati kita supaya tawar hati itu tidak terus menguasai hidup kita. Mungkin saat itu kita tawar hati oke lah Bapak Ibu. Karena sebagai manusia kita bisa mengalami hal demikian. Tapi kita tetap harus bisa menjaga hati kita baik-baik. Sehingga tawar hati itu tidak menguasai hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dengan tawar hati, hidupnya tuh gak enak Bapak Ibu. Melakukan sesuatu pun gak enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena hatinya itu sedang tawar. Makanya kita berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati ini mesti dijaga. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu lagu ada dari Amsal 4 ayat 23. Jaga hati baik-baik. Ingat Bapak Ibu, mesti jaga hati baik-baik. Orang bilang, Pak Pendeta ngomong gampang, prakteknya susah. Memang susah. Itu yang mesti kita lakukan. Kalau semuanya serba gampang Bapak Ibu, itu lain cerita. Justru hal yang susah itu yang mesti kita lakukan. Dan kalau kita bisa lakukan, berarti apa? Kita menang terhadap keadaan yang kita alami. Terutama dalam hal apa? Dalam hal menjaga hati dari yang namanya tawar hati. Saya percaya Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini, kita bisa menang terhadap tawar hati. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Terus kita menjaga persekutuan dengan Tuhan. Terus terang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membiarkan tawar hati menguasai hidup kita, pasti persekutuan kita dengan Tuhan itu terganggu. Saya katakan Bapak Ibu, persekutuan kita dengan Tuhan itu terganggu. Kalau kita membiarkan hati kita ditawar, pasti terganggu. Mau ibadah gak tertarik. Kan terganggu. Udah gak ada gairah buat ibadah. Ngapain ibadah? Percuma lah ibadah. Bukankah terganggu? Doa Pak? Apalagi doa.
Percumalah doa. Bukti sampai hari ini Tuhan belum jawab doa saya. Terganggu gak? Terganggu Bapak Ibu. Baca Alkitab. Ada program baca Alkitab. Baca Alkitab. Boro-boro baca Alkitab. Hati lagi gak srek. Hati lagi tawar. Disuruh baca Alkitab. Kita lupa Bapak Ibu. Justru dalam keadaan seperti itulah kita kembali kepada firman Allah. Jangan kita malah tawar hati. Kita malah tidak mau melakukan hal demikian. Sehingga apa? Persekutuan kita dengan Tuhan itu terganggu Bapak Ibu. Pasti terganggu. Makanya hari ini kita diingatkan. Yang pertama kita mau belajar terus menjaga hati kita. Kemudian menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu. Kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan gak tinggal diam Bapak Ibu. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia pasti akan kasih kita kekuatan untuk menghadapi setiap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian merelakan diri kita untuk dibentuk. Kalau Bapak Ibu Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa dan sebagainya, yang membuat kita mungkin jadi tawar hati. Ingat Bapak Ibu Tuhan, berarti Tuhan sedang membentuk hidup kita di hadapannya. Tuhan lagi kita proses memasuki masa-masa yang tidak menyenangkan. Seperti masa-masa di padang gurun dan sebagainya. Kenapa orang Israel diputar-putar sama Tuhan 40 tahun di padang gurun? Padahal Bapak Ibu kalau menurut peta itu mereka menuju negeri Kanan itu hanya memerlukan waktu yang singkat. Enggak perlu 40 tahun. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka berputar-putar 40 tahun? Karena Tuhan sedang memproses, membentuk orang Israel. Sedang diproses, dibentuk. Jadi umat kepunyaannya. Bapak Ibu, gak gampang. Salah satu hal yang membuat orang Israel itu memiliki konsep paradigma yang turun-turun menurun. Terjadi apa? Yaitu mereka hidup jadi bangsa budak. Itu gak gampang Bapak Ibu. Merubah konsep budak. Untuk jadi bangsa pilihan itu gak gampang. Maka Tuhan izinkan mereka putar-putar di padang gurun. Supaya mereka dibentuk, diproses oleh Tuhan. Menjadi bangsa pilihan Tuhan. Merelakan diri kita dibentuk. Bapak Ibu, kalau segala sesuatu yang sedang kita alami yang tidak menyenangkan. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Untuk itu kita relakan diri kita Bapak Ibu. Untuk mau dibentuk. Untuk mau diproses oleh Tuhan. Ingat, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi Bapak Ibu. Berarti Tuhan sedang membentuk hidup kita. Relakan hati kita. Relakan diri kita. Untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang mengerti hidup kita. Kemudian mengucap syukur. Bapak Ibu Tuhan, mengucap syukur. Memang gak gampang Bapak Ibu. Dalam keadaan sulit kita diharus untuk bisa mengucap syukur. Itu gak gampang. Kan firman Tuhan udah ajarkan buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat ada kata segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu adalah bagian dari kehendak Allah buat hidup kita. Kalau kita ingin mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita, Alkitab ajarkan kita untuk selalu mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Memang sekali lagi tidak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi itulah yang
Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa lakukan, saya percaya kita menjadi orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Menang mengatasi tawar hati dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Kata Paulus, mungkin manusia lahiriah kita merosot. Jasmani kita merosot. Tapi manusia dalam kita. Manusia rohani kita. Manusia batinia kita diperbarui dari hari ke hari. Menuju kepada kesempurnaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk orang yang menang di dalam penderitaan atau tawar hati. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, dia akan menerima kemuliaan kekal. Untuk dapat kemuliaan kekal, kita harus menang di dalam penderitaan. Untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal, kita harus menang di dalam namanya menghadapi yang namanya tawar hati. Bapak Ibu, kita mesti menang. Kita gak mungkin dimuliakan oleh Tuhan kalau tidak kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Gak ada orang yang kalah dimuliakan. Kita lihat kalau dalam pertandingan orang yang menang, yang jadi juara itu yang dimuliakan. Sama juga dengan hidup kita. Kita ini ibarat sedang mengalami pertandingan. Pertandingan kehidupan, pertandingan rohani, pertandingan iman dalam hidup kita. Dan siapa yang menang, maka kita akan dimuliakan oleh Bapa kita di surga. Saya rindu Bapak Ibu, sekali kita jadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan biarkan tawar hati menguasai hidup kita. Jangan cepat gampang tawar hati mengikut Tuhan. Bapak Ibu, jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kekristenan kita. Kita rugi Bapak Ibu. Kita tekau tawar hati sama Tuhan. Sebenarnya kita sendiri yang rugi. Kita gak bisa melihat bagaimana janji Tuhan digenapi buat hidup kita. Kita gak akan lihat. Kenapa? Karena kita dikuasai dengan tawar hati. Tapi kalau kita menang terhadap tawar hati, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup kita. Dan Tuhan bisa menyatakan itu di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Doa saya Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama menang menghadapi yang namanya tawar hati. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan.